saya juga belum ada persiapan ini. Belum ada persiapan untuk menjadi membawakan kesaksian di sini. Tapi ya nggak apa-apa, kan kalau saya kan mengalir apa adanya ya. Jadi sebenarnya tanpa persiapan juga saya udah tahu lah gitu. Jadi saya berapa bulan yang lalu ya, mungkin 4-5 bulan yang lalu saya tuh kakinya bengkak gitu, dan istilahnya kurang nyaman lah gitu. Saya ke dokter, akhirnya dibilang ada gangguan jantung katanya. Jadi saya di EKG, udah di EKG kurang bagus, di echo dibilang fungsi jantungnya tinggal 40% katanya, kurang bagus, dibilang kemungkinan ada penyumbatan dibilang. Jadi saya akhirnya di CT scan. Nah itu udah pergi ke 2-3 dokter, udah tanya ke sana kemari, udah ke Bandung, udah ke Jakarta. Nah akhirnya setelah hasil CT scan, saya penyumbatan kurang lebih itu 80%, ada 2 penyumbatan. Nah dokter bilang kemungkinan nih pasang ring 2 atau 3 ring dia bilang. Nah akhirnya kebetulan kan waktu itu Pak Sudeti lagi pelayanan di Bandung ya, dan saya ini juga ikut pelayanan, dan saya tiap hari antar jemput lah gitu ya, ikut pelayanan juga gitu. Jadi tiap kali ketemu Pas tuh tanpa saya minta dia langsung doain saya sendiri otomatis tuh. Tanpa saya minta dia doain saya, pegang dada saya gitu kan. Ya saya mengaminkan aja ya doanya Pastor gitu ya. Saya juga tanya Pastor nih baiknya gimana, kata Pastor. Kata Pak Sudeti katanya ya udah nggak usah takut, ikutin aja apa sarannya dokter. Kalau Tuhan berkehendak gimana kita harus mengikuti kehendak Tuhan katanya. Ya udah akhirnya saya buat jadwal mau di kateter sama dokter, ya kan. Akhirnya saya buat jadwal kateter. Akhirnya pas waktunya di kateter, saya bingung. Dokternya bilang gini, dia bilang, Pak, udah beres dibilang. Saya tanya, berapa ring dok? Enggak, dia bilang nggak ada yang dipasarin, ini bagus semua katanya. Pembuluh darahnya paling yang tersumbat cuma 10%, kalau 10% kan nggak bisa di ring dia bilang. Yang bisa di ring itu di atas 50% baru bisa di ring katanya. Saya bilang, dok ini nggak salah? Dia bilang enggak. Lah kemarin saya di CT scan, di echo, di EKG semua hasilnya gimana itu? Ya ini namanya mujizat dibilang katanya. Karena kalau yang kayak gini-gini kan kayak kita ada penyumbatan kan nggak bisa berlangsung sebentar, itu kan tahunan, karena pola hidup kita, makan kita yang salah, gaya hidup kita yang salah kan, jadi itu tahunan. Dan kita mau sembuhnya juga itu perlu waktu tahunan kan, minum obat, gaya hidupnya dibenerin gitu kan. Nah kalau ini kan dalam waktu nggak nyampe sebulan kok langsung sumbatannya bersih semua gitu loh, ya kan. Gitu. Jadi dokter bilang ini nggak usah di ring, dia bilang udah beres, dia bilang. Aduh, saya puji Tuhan banget, saya terima kasih. Saya telepon Mei, sampai dia juga, aduh nangis dia juga. Saya telepon Pak Sudeti kita juga, aduh bersuka cita lah. Akhirnya saya cuma di kateter doang. Baik, aduh udah. Yang harusnya di ring, jadi nggak jadi di ring gitu. Iya, gitu kan. Udah, makanya akhirnya saya pulang gitu kan. Udah tuh waktu itu saya kasih kesaksian lagi dikit ya, waktu saya urus BPJS itu gampangnya bukan main. Saya dengar orang kan urus BPJS susah. Itu benar-benar sama Tuhan tuh dikasih jalan aja itu. Urus BPJS ke puskesmas langsung dapat cepat. Ke Vaskes 1 dapat cepat. Ke Advent dapat cepat. Pokoknya itu kayak jalan tol lah. Semua udah ada yang bantu kayaknya. Amin. Gitu. Kayaknya emang kalau Tuhan berkehendak tuh udah inilah jalan, nggak ada yang bisa dihalangin lagi gitu kan. Gitu. Nah itu udah beres. Nah kemarin saya baru sebulan yang lalu, nggak nyampe sebulan ya nih. Nah saya masuk rumah sakit lagi. Nah kemarin saya mungkin karena obat dokter, saya tensinya rendah kan, gitu kan. Dan saya makannya terlalu dekat jaraknya. Harusnya pagi sama malam, saya makannya sore sama malam. Jadi kalau terlalu dekat tensinya drop kan. Jadi saya masuk lagi rumah sakit kan. Aduh, saya akhirnya ketemu dokternya lagi kan. Dokter bilang, saya bilang ini serangan jantung bukan dok? Dia bilang bukan, dia bilang. Karena kamu makan obatnya terlalu dekat jadi tensinya drop, dia bilang. Nah, dokter bilang coba deh di echo lagi sekali lagi. Nah, malamnya Mei telepon Pastor. Saya didoain dan video call itu mah, bukan doa. Kalau yang sebelum yang pas di ring itu kan
Pas di kateter itu kan ketemu pastor langsung kan, face to face kan, didoain terus sama pastor kan, hampir seminggu lah sama pastor tuh didoain terus. Nah yang kemarin ini itu lihat video call sama pastor didoain lagi, biar semua istilahnya segala penyumbatan jantung lemah saya apa semua sembuh. Nah pas kemarin di echo jantung saya sekarang 60%, gitu kan, fungsi jantungnya. Fungsinya naik jadi 60%. Karena kalau dokter bilang kalau yang normal itu antara 60 sampai 70. Kalau di bawah 60 itu kurang bagus. Saya bilang, "Dok, ini echo-nya salah nggak?" Saya bilang. Dia bilang, "Enggak. Ini karena apa?" Ya makanya kebetulan kan Dokter Pintoko juga agama Kristen ya. Jadi dia bilang, "Makanya engkau udah dikasih mujizat sama Tuhan, engkau rajin ikut pelayanan." Itu bilang. Ini mujizat loh kok. Dulu fungsi jantungnya 40%, sekarang dari 60%. Jadi saya obatnya dikurangin. Jadi saya nggak perlu banyak makan obat sekarang. Kalau dulu banyak makan obat. Makanya ya, itu yang saya rasakan lah dari kesaksian ini ya. Maksudnya saya tuh benar-benar terima kasih sama Tuhan ya. Lewat tangan Pak Sudeti bisa menyembuhkan saya ya. Ya saya juga waktu tiap kali Pak Sudeti doain saya ya. Saya tuh minta pengampunan ya. Istilahnya saya nggak mau punya dendam, nggak mau punya rasa marah sama orang gitu. Saya intinya mau melepaskan pengampunan sama orang lain lah yang mungkin ada masalah sama saya gitu. Jadi ya kita harus begitu. Jadi kita nggak boleh ada ganjilan di hati. Kalau ada ganjilan di hati kita nggak akan bisa, mungkin berkat Tuhan dari Pak Sudeti nggak akan bisa nyampe ke kita, karena kan kita ada ganjilan di hati kan. Makanya pas waktu pastor doain saya juga minta pengampunan sama Tuhan lah atas segala dosa saya, dan saya juga melepaskan pengampunan sama orang lain. Ya mungkin sampai di sini dulu kesaksian saya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Kali mau ditambahkan dengan Juli kali ya. Yeni. Yeni kali, soalnya banyak kan yang belum tahu siapa Yeni ya. Biar menjadi kesaksian buat kalian. Mereka belum. Jadi kesaksian di sini aja. Berdirilah lebih enak. Jadi kan lihat tampangnya kan, nah ini Yeni yang cantik. Tuhan ya. Iya, Bukan maskernya. buka dulu ya. Nah inilah cantiknya. Ya, shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan saya Yeni. Saya nggak tahu harus mulai dari mana ya. Yang saya rasa Tuhan begitu baik sama saya, sangat baik. Tahun lalu saya sakit, pertamanya COVID, terus bulan 7, 8, 9, sampai 10 saya depresi berat. Sampai dokter psikiater bilang katanya saya harus direhab. Udah hampir mau ke rumah sakit jiwa. Ya udah hampir gila lah. Saya selama 3 bulan tinggal di rumah mama. Namanya orang gila aja seperti apa gitu kan. Tapi hanya bedanya ya saya mungkin bersih gitu kan. Tapi ngomong saya kayak anak kecil yang baru belajar ngomong gitu. Semua ditanyain. Terus kalau misalnya ada orang nangis, saya tanya kenapa nangis gitu, kenapa nangis. Nah setiap hari maghrib saya selalu kerasukan, saya teriak-teriak atau gimana, udah dipanggilin sama keluarga kayak orang-orang pintar begitu ya, sampai sempat saya dibawa ke vihara, tapi yang ada perubahan gitu. Mungkin saya sembuh saat itu, nanti besoknya begitu lagi tiap hari selama 3 bulan lebih ya. Nah dari situ saya udah nangis gitu, Tuhan saya sakit apa sih gitu. Sampai saya bilang sama mama, mah saya sakit apa ya. Semua juga nggak tahu itu saya sakit apa, karena kan ke dokter psikiater bilang kamu hanya depresi gitu kan. Saya bilang, dok, tapi saya didatengin dalam mimpi itu 3 kali berturut-turut, itu setiap hari ada satu orang dia marah sama saya karena memang sebelumnya kita itu ada masalah ya lumayan berantem besar gitu. Nah dia bilang sama saya, dia minta maaf, tapi dalam mimpi itu saya nggak berkata apa-apa gitu, saya hanya diam.
Nah hari keempatnya dia dengan muka sangat marah, dia bilang lihat aja ini hari pembalasan gua gitu. Nah besoknya lagi saya mimpi seperti ada di dalam gedung tua ya, saya duduk diikat gitu kan, dikelilingi sama apa sih kayak setan-setan begitu. Saya hanya teriak dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus gitu kan. Nah saat itu saya dibangunin sama mama karena saya tidur kan sama mama. Saya tidur pun harus pakai obat tidur karena kalau nggak pakai obat tidur saya nggak bisa tidur, rasanya cemas gitu. Nah setelah itu saya ada sempat juga mimpi didatengin kayak Dewi Kuan Im, dia hanya percik-percik air gitu, dia hanya senyum udah. Tapi ya walaupun hati saya mungkin oh ya Dewi Kuan Im mungkin ya datang gitu pengen saya sembuh, tapi tetap aja saya masih sakit lagi terus. Saya akhirnya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya melepaskan pengampunan, walaupun saya sakit, walaupun saya tersiksa, tapi saya melepaskan pengampunan terhadap orang yang menyakiti saya. Mungkin saya disantet, mungkin saya gimana, saya serahin semuanya sama Tuhan. Karena kalau tiap saya kemasukan itu, saya itu jadi orang itu gitu. Saya ngomong apa-apa segala macam yang tadinya kita gak percaya adanya kayak santet atau gimana, tapi setelah ngeliat gitu bagaimana saya, mau nggak mau mungkin keluarga percaya gitu. Nah dari situ saya 3 hari akhirnya ketemu dengan, sebenarnya nggak kenal ya orangnya, kerja di Polda Jabar tapi sekarang sudah almarhum. Dia datang ke rumah, dia nyari, dia bilang saya ingin mendoakan katanya. Sebelumnya minta izin dulu sama Pastor Deti, Pastor saya ingin mendoakan Yeni, boleh nggak? Boleh katanya. Tapi setelah ketemu saya dia nggak berani gitu, nggak berani untuk mendoakan saya, katanya takut atau gimana. Saya kayak anak kecil aja gitu kan. Akhirnya beliau almarhum telepon Pastor Deti, video call. Saya ngobrol sama pastor cuma bilang kenapa ibu, kenapa. Saya cerita gitu, cerita kayak anak kecil. Pastor saya begini-begini, sambil pandangan saya kemana, sambil tangan saya gimana, kayak anak idiot aja gitu, kayak orang gila bener. Tapi saya selalu bilang sama pastor saya mengampuni, saya melepaskan pengampunan, saya bahkan mengasihi dia. Saya bilang begitu aja. Iya, pastor bilang ya, bagus ya katanya, coba Yeni sekarang berdoa. Ya akhirnya saya berdoa, saya teriak, saya gimana, saya sempat pingsan. Nah setelah saya sadar, ngomong saya itu udah nggak belelo lagi gitu, udah nggak pelok, udah biasa. Nah dari situ saya merasa hati itu lebih tenang. Terus tiap mau maghrib juga saya nggak kemasukan lagi. Nah dari situ saya bilang saya mau punya kerinduan, Tuhan saya pengen jadi berkat, biarlah hidup saya ini boleh menjadi kesaksian buat orang banyak bahwa memang Tuhan benar-benar sayang gitu sama saya. Mungkin secara manusia saya itu nggak akan bisa sembuh gitu, tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Saya bisa sembuh sampai saat ini, saya seperti ini gitu. Itu aja satu kesaksian saya. Satu lagi saya ingin bersaksi, mama saya minggu kemarin pas Selasa cepat sakit ya, masuk Advent, dia drop sampai hampir nggak sadar, HB-nya itu 3,7. Saya hanya berdoa sama Tuhan, saya ingat firman Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, saya akan memberikan kelegaan. Nah itu firman Tuhan yang selalu saya ingat. Saya doa sama Tuhan. Akhirnya puji Tuhan, keadaan mama pulih, semakin membaik, dan besok boleh pulang ke rumah. Itu aja. Tuhan sangat baik dalam kehidupan saya dan keluarga. Terima kasih. Semoga kesaksian saya boleh menjadi berkat bagi semua. Amin.